Saya nggak ada modal dulu awalnya. Oh, Waktu kuliah itu saya bawain produk-produknya orang. oh. Jadi misal kayak sepupu aku punya distro. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Mbak Ida dari Zea Cosmetic. Ibu apa kabar? Ya baik Pak. Senang sekali bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Saya hanya sedikit nih biar calon pemimpin masa depan biar bisa mendapatkan inspirasi dari Mbak Ida. Sedikit-sedikit sharing ya, boleh ya. Nah, saya kenal Mbak Ida pertama kali membuat usaha itu peralatan rumah tangga ya, perabot-perabot rumah tangga. Nah, saat ini mulai mengembangkan toko kosmetik, Zea Cosmetic. Kenapa Mbak berani dari yang perabot rumah tangga ke jualan kosmetik? Karena kita itu konsepnya kalau bisa memenuhi semua kebutuhannya pelanggan. Jadi kalau bisa semua pelanggan itu butuh apa kita ada. Nah kebetulan kita itu setiap yang datang misalnya ke perabot itu ada sembako juga sebenarnya. Itu cari Mbak ada sabun muka nggak? Kayak gitu. Sabun muka ada. Dari sabun muka itu lama-lama nanti jadi lipstick, bedak, dan lain-lain, kosmetik lain-lain. Jadi awalnya ya belum lengkap, lama-lama jadi mencoba untuk lengkap gitu sih Pak. Jadi memang dari konsumen sendiri ya? Konsumen. Yang konsumen hanya mau beli mungkin sembako atau mungkin alat-alat rumah tangga, akhirnya mereka pikir, oh udah deh sekalian gitu ya, one stop shopping gitu, bisa beli peralatan rumah tangga, mungkin sembako sama sekalian untuk make up-nya gitu. Itu kira-kira tahun berapa sih Mbak Ida dirikan? Kalau berdirinya udah lama sih Pak ya. Cuma kalau mulai ada kosmetiknya itu mulai dari sejak COVID, pertengahan COVID. Pertengahan COVID 2020 ya. Iya, jadi awal-awal COVID itu udah ada tapi cuma beberapa brand aja masuk. Terus setelah COVID itu hampir banyak mulai yang masuk. Tapi pas COVID itu ya udah ada beberapa yang masuk sama saya cari-cari gitu biar kalau bisa lebih lengkap. Karena pas COVID itu banyak yang minta dikirim sama banyak yang minta digojekin dan lain-lain kayak gitu. Banyak toko tutup kan Pak, dibatasin gitu. Jadinya waktu COVID itu dimulainya dengan online atau udah ada offline-nya? Kalau pemasarannya online, tapi kalau tempat kita tokonya offline. Online-nya tuh dulu pernah gitu 2012-an, 2010 itu kita online juga. Dulu kebetulan kosmetik juga, tapi ya memang nggak lengkap dulu, masih kecil-kecilan gitu. Jadi mulai benar-benar ditekuni malah justru pas COVID ya? Iya, mulai dari COVID. Mbak Ida, apakah ada kendala dari toko perabotan rumah tangga atau sembako lalu digabungkan dengan produk-produk kosmetik atau kecantikan? Ya kendalanya nanti kalau beli kosmetiknya cancel itu mereka asal naruhnya, jadi ditaruh di atas perabotan atau di atas sembako atau apa kayak gitu. Jadi sangat sayang banget sih Pak kalau hilang kecil mahal gitu. Jadi kita pisahkan tempatnya. Kalau dari timnya Ibu sendiri gimana? Maksudnya mereka kan yang biasanya. Iya, awalnya untuk tahu produknya itu untuk apa, fungsinya, itu ya mereka pertama bingung. Tapi kalau lama-lama mereka tahu kalau produk ini tuh untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, kayak gitu. Lama-lama tahu, tapi kalau untuk yang cowok tetap pada bingung Mbak. Kalau pegawainya yang cowok pada bingung. Jadi sekarang yang kosmetik saya sendirikan,
cewek yang jaga. Jadi timnya semua. dibedakan Iya, juga ya, Bu, timnya ya? dibedakan. Jadi tadi menarik ya Bu ya, Ibu pertama kali dari konsumen minta kelengkapan produk, jadi Ibu memang berusaha juga fokus ke produk-produk kosmetik. Lalu juga di tempat penyimpanan juga harus kita bedakan ya Bu ya, mungkin raknya atau kategorinya, sehingga memudahkan waktu saat nanti di cancel atau penyimpanan barang itu memang perlu dipisahkan kategorinya sehingga tidak tercampur dan bisa lebih baik penyimpanannya. Oke, Ibu, Zea Cosmetics sudah bekerja sama nih dengan PT SA Indonesia. Ada nggak masukan dari Ibu atau mungkin kesan-kesan Ibu bagaimana kerjasama dengan PT SA Indonesia selama ini? Kalau dengan SAI menurut saya sudah bagus, khususnya untuk SAI yang di Jogja, kalau bisa itu dilengkapi semua merek ada, jadinya kalau biar lengkap, jadi Biar kita lengkap. satu distributor udah mewakili semuanya gitu. Jadi nggak pusing ya Bu ya? Iya, nggak pusing. Ya, Ini ya, yang ya. sales mana, ini Ya. mana gitu. Sama kalau bisa sih setiap brand itu ada BA-nya gitu, biar sama membantu penjualan kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya perlu promosi atau biasanya kita di distribusi koordinasi dengan prinsipalnya. Iya. Ya, oke. Ibu, satu lagi nih Bu, saya hanya mau nanya nih secara general. Kalau sekarang anak-anak muda atau anak-anak yang baru lulus kuliah punya uang 100 juta deh Bu ya, gimana, bisa nggak kira-kira buat toko seperti Ibu? Bisa banget. Jadi itu sebenarnya modal utama itu sebenarnya mental dulu Pak. Mentalnya harus berani ngambil resiko. Kalau udah berani ngambil resiko itu modal berapa aja sebenarnya bisa. Karena pakai HP aja sebenarnya tanpa modal itu udah bisa. Gitu. Tapi kalau 100 juta itu makin bisa banget. Makin bisa banget. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah waktu takut. Modalnya kecil, asal modal kecil tuh bisa semuanya. Jadi yang pertama mental sama mungkin kemauan ya Bu. Kemauan. Ya? Ibu juga gitu ya? Iya. Jadi pertama kali buat usaha diberanikan diri Diberanikan dulu ya, dengan diri modal dulu. mungkin dulu juga nggak besar ya Bu, Modalnya dulu tuh saya nggak ada modal dulu awalnya. ya? Waktu kuliah itu saya bawain produk-produknya orang. Jadi misal kayak sepupu aku punya distro, aku bawa tuh barang distro itu, baju aku kuliah, aku bawa, aku pasarin, pulang cair, aku bayarin kayak gitu. Terus lama-lama kan kekumpul ya Pak, itu aku beli yang lagi hits apa di anak muda, misalnya kayak waktu kuliah itu Softline juga udah jualan, ya Mistik ini juga udah jualan dari kuliah, itu aku jualan. Misal baju aku warna apa, aku pakai Softline-nya warna apa, biar mereka tahu nih, ya sampelnya tuh yang ada di aku gitu. Jadi Ibu juga ngikutin tren ya? Iya, ngikutin apa yang lagi hits ya? Itu aku ikut jualin. Oke. Jadi bagi anak-anak muda jangan pernah takut untuk coba berusaha atau menjadi wirausaha ya Bu ya, karena yang penting di sini adalah mental dan kemauan. Barangkali ada yang di Jogja atau yang lagi di luar main di Jogja bisa mampir ke Zea Cosmetics. Ada di map Zea toko kosmetik Zea Beauty. Untuk yang mau join Telegram lihat produk kita bisa join di Zea ACC Perabot. Oke, Ibu Ida terima kasih sekali atas sharingnya. Semoga sharing singkat kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada calon pemimpin masa depan. Terima kasih. Iya. Demikian podcast bersama Mbak Ida dari Zea Cosmetics. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan dan bisa memberikan wawasan untuk anak muda ke depannya. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.